Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Ya, kongruen itu artinya sama ya, sama bentuknya, sama ukurannya atau dengan kata lain identik. Jadi dua buah benda atau bangun datar atau bangun ruang dikatakan kongruen jika dua benda tersebut sama, baik itu bentuknya maupun ukurannya. Nah, kongruen itu dilambangkan dengan lambangnya begini. Ada sama dengan, ada. Ya, artinya kongruen. Sebagai contoh ya, misal ini ada trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Jika kedua trapesium ini adalah kongruen, ya, ini jika kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kalau kita perhatikan, AD ini bersesuaian dengan, jangan kesan dulu ya, mungkin ke BC ya, sisi miring. BC ini bersesuaian dengan EH. Artinya, sisi BC itu sama panjang dengan EH. Ingat ya, karena tadi kita sudah menentukan bahwa kedua trapesium ini kongruen. Maka kalau kongruen, semua sisinya, semua sudutnya sama besarnya. Kemudian CD, ini bersesuaian dengan GH, sehingga CD itu sama panjang dengan GH. Kemudian DA, ini bersesuaian dengan GF, maka dia sama panjang. Dan AB, ya, ini bersesuaian dengan F, maka dia sama panjang karena kongruen. Jadi kalau kongruen, semua sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Sudut di B ini sama dengan sudut di E ini. Kemudian sudut yang di C, ini sama dengan sudut yang di A. Sudut yang di D, ini sama dengan sudut yang di G ya. Karena kan ini lambang 2, lambang 3, lambang 2, ini lambang 3, coret ya. Kemudian sisi di F, ini sama, sudut di A sama dengan sudut di F. Karena dia kongruen, maka semua sisinya sama panjang. Ini trapesium. Kalau di segitiga, di sini ada dua buah segitiga. Besar ya. Ini segitiga ABC dan segitiga DEF. Jika dua segitiga ini kongruen, jika kongruen ya. Jika kongruen, ini lambangnya kongruen, maka setiap sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian sama besarnya. Kita harus tahu nih mana yang bersesuaian ya. Bersesuaian itu yang letaknya sama gitu ya. AC itu bersesuaian dengan EF ya. Karena bentuknya seperti itu. Maka AC sama dengan EF. Ya. Kemudian BC itu bersesuaian dengan DF ya. Maka sama panjang karena kongruen. Sehingga AB itu bersesuaian dengan DE karena dia kongruen. Maka sudut ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, sudut B ini sama dengan sudut di D. Sudut di C, ini kan ini 1, ini 2 ya. Ini 2, ini 1, berarti di F ya. Itu sama dengan di F. Sehingga sudut di A itu sama dengan sudut di A. Ingat, jika ini kongruen. Jadi kalau kita ingin memeriksa apakah dua bangun datar atau bangun ruang itu kongruen, kita harus memeriksa semua sisinya, semua sudutnya harus sama. Nah, ada kekhususan pada segitiga.
Ya, ada kekhususan pada segitiga. Jadi untuk dua buah segitiga, apakah dua buah segitiga itu dia kongruen atau tidak, kita tidak harus memeriksa semua sisi dan sudutnya. Contoh misalnya ya, sebentar. Misalnya ada dua buah segitiga. Ini ada segitiga ABC dengan segitiga DEF. Nah, untuk memastikan apakah dua segitiga ini kongruen, kita tidak harus memeriksa semua sisinya. Apakah sisinya sama dan sudutnya apakah sudutnya sama. Ada beberapa kondisi. Jadi untuk dua buah segitiga, jika memenuhi salah satu dari yang pertama, sisi atau kita bisa singkat dengan S. Nah, jika ketiga sisi segitiga tersebut sama, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Ya, jadi jika ketiga sisi dua segitiga itu sama, maka dipastikan dua segitiga tersebut kongruen. Tanpa kita harus memeriksa apakah sudutnya sama atau tidak. Karena tadi syarat kongruen itu sisinya sama, sudutnya juga harus sama. Ya. Tapi untuk di segitiga, kalau memenuhi kriteria SSS, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, kalau kongruen, maka pasti sudutnya semuanya sama. Begitu. Kondisi yang kedua, jika sisi sudut sisi atau SDS, jika dua buah sisi dan satu buah sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut sama, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, ini contoh SDS itu misalnya ya segitiganya. Misal AB dengan DE sama, AC dengan DF sama, dan sudut A dengan sudut D itu sama. Misal ya. Karena ini memenuhi dua sisi sama dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut juga sama, maka dipastikan segitiga ABC dengan segitiga DF itu kongruen. Karena memenuhi sisi, sudut, sisi. Sehingga nanti panjang BC sama dengan panjang EF, sudut F sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut E. Karena dia kongruen. Nah, untuk menentukan apakah kongruen atau tidaknya, cukup dengan apakah sisi, sudut, sisinya sama atau tidak. Kalau sama, maka dia pasti kongruen. Kondisi yang ketiga, ingat ya, ini salah satu, bisa sisi atau sisi sudut sisi. Yang ketiga, sudut sisi sudut atau SD itu sudut ya. Jadi jika ada dua buah sudut dan sebuah sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut sama, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen atau identik atau sama. Contoh misalnya, ini misal sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Dan panjang AB sama dengan panjang DE. Nah, ini memenuhi sudut, sisi sudut. Dua buah sudut sama dan sebuah sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut sama. Maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kondisi yang keempat yaitu sudut sisi atau SDS. Atau dua sudut sama dan sebuah sisi sama, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Ya, apa bedanya antara 3 dan 4? Nah, kalau 3 mah sisinya itu dia menghubungkan dua sudut. Nah, kalau yang nomor 4 mah sudut-sudut dan sisi. Jadi sisinya tidak harus menghubungkan kedua sudut tersebut. Contoh misal, sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF.
Ini karena memenuhi sudut-sudut sisi, maka dipastikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Satu lagi, nah, yang kelima mah dia berlaku di segitiga siku-siku ya. Jadi jika pada segitiga siku-siku, sisi miring dan sisi atau SM ya sama S. Jika pada dua buah segitiga siku-siku, jika panjang sisi miringnya sama dan sebuah sisi yang lain juga sama, maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, jadi ada SSS, SSDS, SDSSD, SDSDS. Jika dua segitiga tersebut ada dua buah segitiga memenuhi kriteria salah satu ini, ya, maka dipastikan dua segitiga tersebut kongruen. Nah, ketika kongruen maka semua sisi, semua sudut itu yang bersesuaian sama besarnya. Bagaimana pengaplikasiannya? Oke, sebagai contoh, misal ini adalah garis yang sejajar. Ini kemudian panjang ini sama dengan panjang ini. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE? Nah, ini pertanyaannya. Nah, untuk melihat apakah dua segitiga ini kongruen, kita tidak harus memeriksa semua sisinya sama atau tidak. Ya, tapi kita harus kalau ada kriteria salah satu dari 4 tadi ya, sisi sudut atau sudut sisi, maka dipastikan dua segitiga tersebut kongruen. Oke, kalau kita lihat ini ada keterangan AB sama AD ya. AB sama dengan AB sama dengan DE karena ada lambang. Ini kriteria S, sisinya sama. Kemudian apakah ada sisi yang lain yang sama? AC apakah sama dengan CE? Tidak ada keterangan, jadi kita tidak bisa memastikan apakah sama atau tidak. Apakah BC sama dengan CD? Juga tidak ada keterangan, jadi kita tidak boleh memastikan bahwa BC sama dengan CD karena tidak ada keterangan. Oke, sisi tidak ada lagi. Sekarang kita lihat dari sudut. Kalau kita perhatikan, sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Ya. Sudut ACB yang ini itu sama dengan sudut ECD yang ini. Karena apa sama? Karena ini sudut berseberangan. Jadi sifat dua sudut berseberangan itu bertolak belakang, maaf bukan berseberangan, bertolak belakang. Sudut ACB itu bertolak belakang dengan sudut ECD. Nah, karena dia bertolak belakang, maka sudut itu pasti sama. Ini SD. Kemudian sudut mana lagi ya? Apakah sudut di A ini sama dengan sudut di E atau sudut D? Apakah sudut di B sama dengan sudut di D atau sudut di E? Nah, kita bisa lihat. Kalau kita buat garis bantu misal. Nah, ini ya. Ini kan garis DE dengan garis AB sejajar. Kita coba buat garis bantu. Kemudian ini juga kita bisa garis bantu diteruskan. Ini garis bantu ya. Nah, ternyata sudut ABC itu sama dengan sudut
CDE. Karena ini namanya, ini ada dua buah garis sejajar. Sudut B, ini sudut B ya. ABC, sudut ini. Dengan sudut CDE, sudut yang ini. D itu sama karena dalam bertolak belakang kalau tidak salah ya. Karena dia berada di dalam bertolak belakang. Atau dalam berseberangan ya. Mungkin bisa dikoreksi. Dalam berseberangan. Jadi sudut ini kan di dalam ya, sudut B dengan sudut D itu di dalam garis yang sejajar ini, kemudian dia berseberangan. Ya, berseberangan. Itu besar sudutnya sama. Atau bisa saja nih yang sudut B ini kalau kita geser ke atas, dia ada di sini nih. Ada di sini. Jadi kalau sudut B ini kita geser, dia ada di sini. Ada di D. Di yang ini, D luar. Nah, antara dengan yang ini, dengan ini, dia bertolak belakang sehingga sama. Nah, karena kita sudah ada sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDE karena memenuhi kriteria ini, sudut, sudut, sisi. Nah, kalau segitiga ABC kongruen segitiga CDE, maka bisa dipastikan sudut sisi AC, nah ini sisi AC ini sama dengan sisi EC yang bersesuaian ya. Karena sudah kongruen, kita sudah tahu kongruen. Maka kita bisa memastikan bahwa AC sama dengan CE. Yang DC, CD itu sama dengan BC. Nah, sudut yang di E, sudut ini sama dengan sudut yang di A. Ya, karena sudah kongruen kita bisa memastikan sisi dan sudut yang lainnya. Tapi sebelum dipastikan kongruen atau tidak, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah AC sama dengan CE, tidak bisa. Karena tidak ada keterangan. Tapi karena sudah dipastikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDE, berdasarkan sudut-sudut sisi, maka kita bisa menentukan sisi-sisi yang lainnya. Demikian untuk segitiga, kekongruenan segitiga. Jadi kita tidak harus memeriksa semua sisi dan sudut dari dua buah segitiga apakah kongruen atau tidak. Kita cukup memeriksa apakah ketika sisinya sama atau dua sisi satu sudut yang diapitnya sama atau dua sudut dan satu sisi yang menghubungkan sudut tersebut sama atau dua sudut dan satu sisi sama. Kalau dipastikan dari salah satu ini maka dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Jika sudah kongruen, maka semua sisinya, semua sudutnya yang bersesuaian sama besar. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.